Hello everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas buku-buku apa aja yang udah aku baca di bulan September. Terutama untuk lebih spesifiknya sekitar pertengahan September sampai ini tanggal 28, masih tanggal 28 dan ini malam. Tapi karena aku pikir kayaknya aku males untuk nambah satu buku lagi untuk wrap up, jadi aku wrap up aja sekarang dan aku filmingnya ini masih tanggal 28 September, tapi aku filmingnya sekarang aja. Jadi dari sekitar mid September lebih sih aku udah nyelesain 7 buku. Di video mid September wrap up aku nyelesain 4 buku, jadi totalnya aku baca 11 buku di bulan September. Lumayan sih, biasanya aku cuma baca 1 atau 2 atau 3 paling. Buku pertama yang aku selesain baca di bulan ini adalah His Inherited Wife karya Barbara McMahon. Ini workplace romance. Terus ada sedikit second chance romance, bukan sedikit sih, tapi emang second chance romance gitu. Jadi ceritanya tentang siapa karakter utama wanitanya, Shannon. Si Shannon ini dia suaminya meninggal. Nah, sebelum suaminya meninggal itu pas suaminya sakit, dia pesan ke Shannon bahwa dia punya perusahaan itu join sama si siapa nih karakter utama laki-lakinya, Jace. Jadi perusahaan suaminya itu join sama Jace. Jadi suaminya itu bukan menugaskan sih, kayak berpesan pada Shannon kalau nggak salah gini. Jadi Shannon tuh boleh dipersilakan untuk mengelola perusahaannya dia. Dan yang beda dari pesan itu adalah si suaminya itu kepengen Shannon itu kayak jadian sama Jess gitu loh. Kayak bakal lebih baik kalau kalian itu menikah, kata suaminya seperti itu, sebelum dia wafat. Ini surprisingly 5 stars karena aku sangat menikmati ceritanya. Kemudian romansnya juga nggak yang terlalu fast pace, tapi juga nggak yang slow burn, dan karena bukunya juga tipis. Jadi romansnya lebih ke romantis daripada ke yang steamy kayak gitu. Dan emang di sini juga nggak ada adegan steamy ya sih, nggak tahu ya. Ini diterjemahkan pertama kali itu tahun 2000 awal kalau nggak salah. Apakah mungkin ada yang disensor atau di-cut, aku nggak tahu. Tapi yang jelas di sini nggak ada adegan steamy-nya, jadi lebih ke romantis. Dan aku suka banget sama karakter utamanya, si Jace, karena dia tuh orangnya bener-bener praktis, efisien, tapi dia tuh chill gitu, kayak laid back, apa sih istilahnya ya, pokoknya gitu. Selanjutnya ada Strange Pilgrims karya Gabriel Garcia Marquez. Aku mungkin mispronounce namanya. Jadi ini sebenarnya kumpulan cerita pendek. Ini sekaligus buku pertama dari penulis yang aku baca. Setahu aku buku-bukunya Gabriel Garcia Marquez ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu udah berapa ya? Udah berapa buku aku nggak tahu, tapi ini buku pertamanya. Dan aku punya mixed feelings dengan buku ini. Pertama karena sebenarnya kumpulan cerpen itu is not really my jam. Tapi tulisan-tulisannya Gabriel Garcia Marquez ini emang diminati sejumlah orang karena emang tulisannya ya bagus gitu loh. Cerita favorit aku di sini Hantu Bulan Agustus kalau nggak salah. Pertama karena itu yang paling pendek sih kalau nggak salah, dan itu juga agak ada horor-horornya, jadi aku suka. Ada sejumlah tulisan yang aku suka banget, ada sejumlah tulisan yang aku nggak suka, dan ada sejumlah tulisan yang gitu doang. Menurut aku kayak endingnya disudahin gitu aja gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu, jadi aku ngasih buku ini 3,5 bintang gitu. Tapi tulisannya bagus, Gabriel Garcia Marquez tulisannya bagus. Dan selanjutnya adalah Heaven's Prize karya Sandra Brown. Buku ini small town romance sih, semacam small town romance, tapi aku nggak yakin karena dia masih tinggal di apartemen. Di small town ada apartemen nggak? Aku juga nggak tahu. Jadi intinya dia pindah rumah karena dia mengalami cedera. Jadi dia sama dokter nggak boleh nari selama 6 bulan. Dan dia juga harus istirahat, latihan dikit-dikit boleh kalau nggak salah katanya, tapi dia harus istirahat selama 6 bulan itu. Di sini ketemu Sean itu induk semang dari apartemen yang dia sewa gitu loh. Jadi yang punya apartemen itu si Sean. Dan tadinya
pertemuan mereka itu bener-bener apa ya, lucu dan gak diduga sih. Aku cuma bisa cerita sampai situ karena takutnya menyebutkan detail-detail yang tidak perlu. Tapi pertama, aku suka romansnya buku ini. Cuma menurut aku cringy tapi aku suka gitu loh. Mungkin aku suka yang cringy, I don't know. Romansnya di sini manis banget, romantis banget, dan aku suka karakternya tadinya aku nggak suka karakternya Sean karena menurut aku Sean itu agresif dan kayak overprotective gitu loh. Jadi kayak ngelihatnya tuh si ini kan belum jadian, terus ngapain sosok overprotective tuh nggak perlu, menurut aku kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya aku suka sama karakternya si Sean di sini karena dia ternyata meskipun dia itu kelihatannya galak, tapi ternyata dia tuh di dalamnya softy, and I just love that, you know. Apa sih kalau istilah orang, muka rambu hati Romeo dan segala macam. Aku suka banget karakter yang seperti itu. Sementara Blair sendiri, si ceweknya, dia karakternya dia ambisius. Dia meskipun dia mengalami cedera, dia tetap mau apa ya, mengejar passionnya gitu loh. Nah jadi sparks mereka apa ya, chemistry mereka bagus banget. Tapi menurut aku penulis terlalu terlalu mengekspos, kayak jadinya repetitif gitu loh, terlalu mengekspos hairy chest, hairy stomach, mustache, and then like how beautiful their eyes. Kayak si Blair matanya cantik banget, siapa nih, si Sean matanya cantik banget, and I was like okay, we get it. Tapi overall aku suka, aku kasih buku ini 3,5 bintang. Selanjutnya adalah Law of Attraction karya Penny Jordan. This is workplace romance, attorney romance, karena pekerjaan dari dua karakter utamanya ini pengacara. Jadi ini ceritanya tentang Charlotte. Charlotte itu baru mengalami kebangkrutan karena dia praktik pribadinya dia kan pengacara ya, praktik pribadinya dia itu apa sih? Ya pokoknya gitu, dia mengalami kebangkrutan. Jadi dia terpaksa harus bekerja dengan orang lain gitu loh. Dan dia bekerja di kantornya, nama perusahaannya tuh Jefferson and Horwich. Jadi dia kayak perusahaan join ya. Ini menurut aku karakter yang tadinya aku pikir ini enemies to lovers, tapi ternyata ini bukan enemies to lovers. Ini lebih ke suuzon to lovers, karena si Charlotte ini apa ya, dia kayak ngerasa diremehin, dia kayak ngerasa direndahkan, dia kayak ngerasa tidak dipercaya, padahal Daniel tuh nggak pernah ngomong apa-apa gitu loh. Tadinya aku pikir mereka tuh ini tipikal enemies to lovers di workplace, kayak di cerita-cerita workplace romance di mana mereka tuh selalu berselisih, selalu berantem dan segala macam. Ternyata nggak, si Daniel ini baik banget dan dia tuh sabar, dan dia tuh kayak yang benar-benar charming, dan dia juga membantu orang-orang yang tidak mampu untuk membayar jasa hukum untuk mendapatkan hak mereka gitu loh. Jadi personality trait-nya si Daniel di sini udah benar-benar bagus. Sementara si Charlotte sendiri, si Daniel itu baru datang pas hari pertama Charlotte kerja. Si Daniel itu, jadi selamat datang di perusahaan ini, kamu bakal jadi asisten aku. Dan si Charlotte emang sih kayaknya salah pewawancaranya juga, nggak ngasih tahu kalau Charlotte bakal jadi asistennya si Daniel instead of jadi junior attorney kalau nggak salah. Jadi si Charlotte itu makin kayak benci banget sama si Daniel. Jadi dia kayak merasa ya kayak itu tadi, Daniel ngomong kayak gini dia salah paham, Daniel ngomong kayak gini dia salah sangka, dia selalu berprasangka buruk sama si Daniel. And I was like, damn girl, ini kayak baru hari-hari pertama kamu kerja di situ dan kamu udah mikir yang macam-macam mengenai atasan kamu. Kayak aku kasih buku ini 3 bintang karena I just love the romance. Tapi kayak Charlotte tuh bener-bener menguji kesabaran aku karena dia tuh benar-benar nggak bisa sekali aja gitu loh. Paling nggak sebelum dia falling in love sama si Daniel, nggak bisa kayak sekali aja berpikir yang positif gitu. Kayak atau dia ya konsentrasi aja lah sama kerjanya. Toh dia sudah beruntung, dia mengalami kebangkrutan tapi dia langsung mendapatkan pekerjaan.
langsung diterima pas interview, kan lumayan. Dan dia masih misuh-misuh gitu loh, kayak ngeselin banget karakter utama yang kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi aku kasih, tapi aku suka Daniel, so aku kasih buku ini 3 bintang aja. Aku suka romansnya, tetap aku suka romansnya. Selanjutnya adalah The Trouble with Honor karya Julia London. Ini buku pertama dari seri The Cabot Sisters. Tadinya aku rencananya abis baca buku ini mau baca buku kedua, tapi ujung-ujungnya aku pending dulu baca buku keduanya. Aku suka banget sama buku ini. Buku ini mungkin bakal masuk ke list buku-buku terbaik yang aku baca di 2021. Oh my god, like I just love this book so much. Aku nggak bisa menerangkan trope-nya kayak apa. Ini trope-nya ini apa ya? Berada di antara forbidden romance dengan star-crossed lovers, tapi trope itu kayak diantaranya gitu loh. Jadi ceritanya tentang Honor, si karakter utama wanita. Dia ini bangsawan, cewek cantik, kaya raya dan sebagainya. Dan di era ini, kalau nggak salah era Victoria ya. Dan di era ini yang namanya bangsawan itu ya lebih baik mencari padanan, pendamping yang bangsawan juga. Sementara karakter utama laki-laki si George Easton, dia itu tidak hanya non bangsawan, tapi dia juga di apa ya, julukannya, bukan julukan sih, kayak dia ini disebut sebagai anak haram dari seorang duke. Karena duke itu apa ya, kalau nggak salah apa selingkuh dengan ibunya George gitu, apa sih, kayak George tuh anak hasil selingkuhan atau apa, aku nggak tahu. Yang jelas George di sini disebutkan sebagai anak haramnya Duke, karena si Duke itu sendiri tidak mau menerima George masuk ke keluarganya dia gitu loh. Jadi George di sini terkatung-katung sama ibunya, sampai akhirnya dia berusaha sendiri untuk berdiri sendiri gitu loh. Nggak apa-apa nggak diakui sebagai bangsawan tuh nggak apa-apa, meskipun aku keponakan raja dan segala macam. Yang penting dia sama ibunya bisa hidup senang. Jadi George di sini pekerjaannya dia berdagang, dia punya kapal dan segala macam. Jadi semua hartanya itu didapatkan dari situ gitu loh, bukan dari uang bangsawan, karena dia emang nggak diakui sebagai bangsawan. Dan image-nya makin jelek karena dia juga punya citra sebagai playboy, penyaru, kemudian penjudi. Jadi dia pertama kali ketemu si Honor ini pas Honor baru jadi debutan. Jadi kayak baru diperkenalkan ke khalayak ramai karena udah cukup umur gitu loh, sekalian mencari pendamping. Kemudian ketika Honor udah berusia 22 ya kalau nggak salah, pokoknya dia udah berapa tahun sejak pesta debutannya dia, sejak dia diperkenalkan ke khalayak ramai. Dia bertemu George lagi karena dia punya rencana. Jadi gini loh, si Honor punya kakak namanya Augustine itu dia kakak tirinya, tapi dia anak kandungnya Earl gitu loh. Jadi dia bakal jadi penerus seorang Earl, penerus ayahnya sakit-sakitan, dan kakaknya itu bakal menikah dengan Monica itu mantan sahabatnya si Honor. So, jadi Honor tuh gak suka sama Monica, dan dia artinya kamu harus bantu aku untuk menggagalkan pernikahan kakakku, karena aku gak suka sama Monica, karena Monica itu bakal ngusir aku sama adik-adik aku sama ibu aku dari kediaman Earl. Jadi kamu harus bantu aku. Tadinya George gak mau karena itu rencana licik sebenarnya sih, dan dia juga nggak Honor sebenarnya mesen kamu cuman aku minta untuk menggoda Monica sampai Monica itu oleng untuk kembali memikirkan apakah dia memang ingin menikah dengan Augustine, tapi jangan dirusak gitu loh, maksudnya. Tahu kan maksudnya dirusak. Jadi ya ujung-ujungnya si George setuju. Tadinya George nggak setuju, tapi karena sesuatu dan lainnya hal, ujung-ujungnya George setuju. Aku nggak bisa bilang kenapa George akhirnya bisa setuju, karena itu alasannya bagus. Dan tapi ujung-ujungnya yang jatuh cinta itu ya mereka berdua. Karena apa? Karena ya sparks-nya itu malah adanya di antara Honor sama George gitu loh. Jadi masalahnya di sini adalah, konfliknya adalah kalau Honor jadian sama George gitu. George itu bahkan tipe-tipe orang yang tidak akan diundang di
acara-acara yang melibatkan society, tidak akan diundang ke acara-acara semacam kayak pacuan kuda ala-ala bangsawan atau diundang ke acara pesta dansa. Dia bukan tipe orang yang bakal diundang atau bakal datang ke acara-acara seperti itu. Jadi kalau Anna jadian sama George itu bakal terjadi semacam skandal gitu loh, terutama kalau mereka udah jadian gitu loh. Kayaknya di era ini susah banget ya. Jadi kalau mau jadian sama orang pasti jadi bahan omongan gitu kan. Tapi aku suka banget romansnya di sini, kayak oh my god, aku suka banget karakter George di sini. Dia protektif tapi dia enggak apa ya, enggak yang over protektif gitu. Dia cuman dia tuh suka sama Honor, dia cinta banget sama Honor, tapi dia sendiri susah gitu loh. Dia menderita, gimana ya, aku ini hanya anak haram, atau aku ini hanya orang terbuang dan segala macam gitu kan. Sementara aku juga suka karakter Honor di sini karena menurut aku di sini Honor tuh sangat berani, sangat suka tantangan dan segala macam, dan dia itu nggak menginginkan harta apapun, dia cuma menginginkan cinta, dia cuma menginginkan George, dia nggak mau sama yang lain. Padahal meskipun dia dijodohin sama yang lain, dia nggak mau. Aku suka banget cerita ini, aku kasih 4 bintang, 4,5 bintang, sangat enjoyable. Yang aku baca adalah Counterfeit dari karya Gwen Pemberton. Buku ini lucu banget. Ceritanya tentang Chad James, karakter utama laki-laki. Dia itu seorang divorcee. Jadi dia itu bercerai dengan istrinya dan dia juga nggak punya anak, tapi dia punya keponakan gitu loh. Keponakan itu anak dari saudari perempuannya, dan dia juga sering hang out dengan mereka, jadi kayak favorite uncle gitu kan. Jadi dia juga dipecat dari perusahaannya. Kemudian karena dia harus kerja dong, dia harus ngumpulin duit. Dia menjadi penulis di kolom, judulnya aku lupa judulnya apa, tapi kolom itu tentang kehidupan menjadi ayah tunggal gitu loh. Kehidupan menjadi ayah tunggal, yang mana sebenarnya dia di situ bohong. Dia cerita kalau istrinya udah meninggal dan dia bilang dia punya anak 3, padahal yang dia sebut anak-anaknya itu sebenarnya pengalaman-pengalaman yang dia tulis itu pengalaman-pengalaman dari keponakan-keponakannya gitu. Dan pada suatu hari ada seorang penulis dari majalah itu, kalau nggak salah editor ya, si PJ, editornya si Chad. PJ ini editornya Chad. Jadi selama ini mereka cuma ngobrol dari telepon. PJ ini ditugaskan oleh atasannya untuk mewawancarai Chad James langsung ke rumahnya. Dan itu bukan cuma sehari. PJ sama temannya satu namanya Flasher, dia kameramen. PJ sama Flasher harus stay di situ selama seminggu. Jadi mereka benar-benar harus mendokumentasikan kehidupan sehari-harinya James berserta anak-anaknya. Dan jadi James demi supaya kolomnya bisa jalan terus, karena kalau dia menolak kolomnya nggak bisa jalan, dia harus berhenti nulis di situ dan dia nggak bisa dapat penghasilan. Jadi dia ngirim ibunya anak-anak itu buat liburan, sementara dia pinjam mereka, dia tinggal di rumahnya mereka, dan dia kayak nyuruh keponakannya itu untuk manggil dia daddy, karena dia ini kan kayak semacam favorite uncle, jadi kayak gampang aja gitu dia menerapkan sistem sogok menyogok ke keponakannya. Pokoknya kalau kalian nurutin skenario aku akan kasih kalian ini gitu kan katanya. Jadi keponakannya ini juga kompak, dan karena menurut yang keponakan yang paling tua, ada sparks di antara Chad dan PJ. Jadi kayak mereka tuh mengusahakan kalau si PJ biar suka dengan Chad gitu loh, karena kalau PJ suka dengan Chad bakal semacam kayak memikirkan soal pernikahan kembali gitu kan. So aku suka banget sama gaya menulisnya Gwen Pemberton. Menurut aku gaya menulisnya tuh sangat mudah untuk dinikmati, sangat enjoyable dan hilarious juga. Kalau gaya menulisnya udah lucu dan pas banget di aku pasti pasti betah banget baca ini. Lagian ini nggak terlalu tebel sih.
gitu kan. Jadi kayak bacanya betah banget, dan karena menurut aku tulisannya itu sangat-sangat mudah untuk dimengerti, sangat-sangat mudah untuk dinikmati, dan lucu banget. Aku suka banget sama gaya tulisan yang lucu. Mini heart attack juga sih kalau takut-takut mereka ketahuan, takut-takut ada kejadian yang bikin kedok mereka itu ketahuan. Jadi kan bener-bener lucu banget. Aku kasih buku ini 4 bintang. Aku sangat menikmati buku ini. Buku terakhir yang aku baca adalah The Boss and the Plain Jane Bride karya Heather McAllister. Ini workplace romance, plain Jane romance. Gimana ya? Aku mengharapkan lebih dari buku ini, karena kalau aku baca workplace romance aku pasti mengharapkan lebih. Tapi first of all, buku ini tipis, jadi pace-nya menurut aku agak sedikit cepet. Dan sebenarnya romansnya bagus. Aku nggak bisa cerita banyak sih. Ini bercerita tentang Jane Nelson. Jadi dia itu seorang akuntan nomor 1. Dia pinter, dia dia jagoan banget di bidangnya, tapi dia itu sosoknya itu biasa-biasa aja gitu loh. Sementara dia naksir sama Garrett. Dia naksir sama Garrett. Garrett ini dia punya perusahaan perusahaan mode, perusahaan mode, dan dia ikut seminarnya Jane. Jane ini ngajar seminar di hari-hari tertentu selain dia jadi akuntan di situ. Masalah Jane di sini adalah dia merasa meskipun dia udah jadi akuntan nomor 1 yang bisa diandalkan dan segala macam, dia gak pernah naik pangkat. Sementara bawahannya yang bergantung sama dia dan malah ngelunjak gitu, kayak gitu pangkat gitu loh. Jadi konfliknya juga di situ. Dia ngerasa karena dirinya perempuan makanya dia dipandang sebelah mata dan sebagainya. Konfliknya juga ada di romansnya. Konflik romansnya itu karena dia merasa dirinya tuh terlalu biasa-biasa aja untuk cowoknya. Padahal si Garrett ini dia kan kerja di perusahaan mode yang banyak ketemu model. Dia sendiri udah bosen dipandang orang cuman dengan wajahnya. Tapi aku tuh kayak cringy gitu loh ngelihat si Garrett, kayak he was like, oh my god, my beauty is a sin, I'm sorry, don't blame me because I'm beautiful, I'm sorry, I'm beautiful. Jadi kayak apakah karena ketampananku menjadi penghalang? Santai. Tapi benar. Oke, jadi aku kasih buku ini 3 bintang. Aku suka sih buku-buku tipis kayak gini, bacanya cepet dan bisa sekalian memenuhi goals di Goodreads. Cuman sayangnya ya itu tadi, kayak ada sesuatu yang kurang di sini gitu loh. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang, but it's okay. Aku tetap suka. Well, itu tadi buku-buku yang aku baca di bulan September. Ini kayak kayak in the end of September gitu loh, karena aku udah bikin mid September wrap up. Silakan kalian klik, ada di video wrap up aku. Jadi totalnya di bulan September ini aku ada baca 11 buku, which is such a big progress. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye.